Ibu baca ayat itu tiap hari. Ibu selalu mengatakan akhirat lebih baik, tapi ibu kok takut? Aneh. Ibu selalu mengatakan akhirat lebih baik dari dunia, tapi ibu takut juga meninggalkan tempat yang tidak baik ini. Padahal kata Allah, kalau dia masuk surga, tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada payah, tidak ada haus, tidak ada lapar, tidak ada panas. Di surga itu Bapak Ibu tidak ada pertambahan usia. Kenapa? La yarawna fiha samsau wala zamharira. Di surga itu tidak ada lagi matahari terbit, tidak ada lagi bulan yang muncul. Nyoma ku usia bertambah, di hari berganti, malam bertukar. Mahari berganti, malam bertukar itu karena matahari terbit, matahari bulan muncul. Di sorga tidak ada matahari terbit, tidak ada bulan muncul. Hari tidak ada berubah. Kalau hari tidak bertambah, usia tidak bertambah. Usia tidak bertambah, kita tidak ada tua. Makanya usia kita 30 tahun semua. Kata Nabi, bidadari itu ibu, yura mukhusuqihima mi wara'il laham. Kalau dilihat betis bidadari itu nampak isi tulangnya. Bening ibu. Kalau dicalik batih bidadari itu ibu, nampak isi tulang bening ibu. Beda aja wanita dunia. Wanita dunia aku dicalik batih ibu, tumbuh api lama nampak. Ada tumbuh api, kadang-kadang zaman sesuk kan tumbuh api. Siapa manusia yang paling bergembira masuk surga? Kalau dia masuk surga bersama pasangannya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Manusia yang paling bahagia itu kelak dia masuk surga satu rombongan dengan suami, istri, anak, cucu. Pagi ini kita akan bahas surat Al-Ghasyiyah, ya, surat 88 ayat 9 sampai ayat 10 ya. Surat 88 ayat 9 dan 10 ya. Apa kata Allah di surah Al-Ghasyiyah itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Jadi li sa'iha radiyah ya. Fi jannatin 'aliyah. Artinya disebabkan karena usaha mereka melakukan kebaikan di dunia, mereka mendapatkan kehidupan yang mereka redai. Mereka reda dengan kehidupan setelah mereka capek berusaha di dunia. Di mana kehidupan yang reda itu fi jannatin aliyah, di sorga yang tinggi. Betul begitu ya? Jadi setelah kita capek beramal saleh di dunia ini, itu namanya sa'yun ya. Sa'yun itu artinya bekerja dengan sungguh-sungguh. Makanya sa'i, berlari ibu ya. Kan sa'i berlari ya. Berlari itu tanda sungguh-sungguh dah ibu. Kalau orang Malaynya megok-egok jalan dah ibu. Nyetong-nyetong langkahnya kan. Kalau ada orang berpacu, itu tanda dia sungguh-sungguh. Itu namanya sa'i, sa'a. Karena sa'i itu artinya bekerja, berlari itu menaki sungguhan tu ibu. Orang berlari itu maknanya sungguh-sungguh. Mohon maaf ibu ya, ini suara saya tidak bisa seperti biasa karena agak batuk. Ya. Jadi sa'i itu artinya bekerja keras. Dan untuk urusan ibadah ini Bapak Ibu kita harus sa'i. Itu makanya urusan ibadah semuanya sa'a. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Begitu ya. Bila engkau dipanggil beribadah, maka berkejaranlah, berburulah, sa'ilah. Itu makanya sa'i itu simbolnya kerja keras. Dulu Siti Hajar
Ya, Siti Hajar ditinggalkan Ibrahim di tanah yang tandus kering, ya, di Makkah bersama anaknya Ismail. Itu perintah Allah. Ketika Hajar bertanya, ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Maka kata Hajar, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan saya, karena ini perintah dia. Maka ditinggalkan Hajar di sana. Tapi ketika anaknya kehausan, itu Siti Hajar tidak menanti takdir. Dia tidak berkata, kok mati, matilah, kok duit lah. Itu. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Dia berlari antara Safa dan Marwah. Dia naik ke bukit Safa, tengok-tengok orang keliling, ada tidak yang lewat. Ya, kalau ada yang bawa minum, minta minum. Tidak ada, lari pula ke Marwah. Naik lagi ke bukit Marwah, ada tidak orang lewat nih. Begitu bolak-balik 7 kali, ya. Ini menjadi bukti bahwa kita tidak boleh santai, tidak boleh menanti takdir, harus bekerja, dan bekerjanya harus serius. Nah, itulah kenapa bekerja keras disebut sa'i, ya, sa'a. Jadi kata Allah, karena kerasnya usaha mereka di dunia dalam melakukan amal-amal saleh, sampailah mereka kepada kehidupan yang radiyah, ya, kehidupan yang puas. Jadi radiyah itu artinya puas, reda itu puas. Itu makanya ada hadis Nabi, ya, ayyumra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat al-jannah. Perempuan mana saja yang mati, ketika dia mati suaminya puas, maksudnya reda. Radin itu puas, reda. Tidak ada lagi ganjalan di hati suaminya. Begitu ibu mati, suami ibu benar-benar merasakan lepas. Tidak ada lagi sekat-sekat dari, ya, perilaku ibu di hatinya. Puas dia. Maka kata Nabi, perempuan tadi tempatnya langsung ke surga Allah. Kalau ada perempuan yang begitu, yang ketika dia mati suaminya radin, namanya reda. Memang begitulah. Itu makanya ibu-ibu menjelang kami mati atau menjelang ibu mati ini, jangan sampai ada ganjalan di hati kami ibu mati. Pokoknya los. Begitu ibu mati kami langsung puas 100%. Iya, pokoknya kami happy kalau ibu mati itu gitu. Nak cari yang baru, pokoknya ibu mati itu tidak ada kekecewaan di hati kami lah gitu. Sabana 100% ibu kau full pengabdian selama kau gitu. Kalau begitu ibu mati, kata Nabi, dakhalat al-jannah, dia langsung ke surga Allah. Jadi radin itu artinya puas. Nah, ada kehidupan kata Allah yang radiyah. Ya, lisa'iha radiyah. Ada kehidupan yang disitulah kita merasakan kepuasan. Di mana itu? Fi jannatin aliyah. Kalau dia sudah menempati surga yang tinggi. Gitu ya. Jadi pertama ada kata radiyah, ya, di ayat ini, ya, Al-Ghasyiyah ayat 9 ini. Ada kehidupan namanya radiyah, namanya isyah radiyah. Fa amma man sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Ini apa maksudnya? Ini isyah radiyah ini, ya, isyah radiyah. Jadi ada satu kehidupan kata Allah yang di sana baru kita merasakan kepuasan. Itu artinya di dunia ini kita tidak akan pernah merasa puas. Kira-kira gitu. Karena ternyata kehidupan yang radiyah itu hanya fi jannatin aliyah. Kalau kita sudah masuk ke surga yang aliyah, yang tinggi. Karena itu Bapak Ibu, di dunia ini tidak akan pernah ada merasakan puas terhadap capaiannya. Karena dunia ini bukan isyah radiyah. Itu ya.
Begini Pak Ibu. Kenapa di dunia ini kita tidak puas? Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Cobalah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tidak ada yang sempurna. Cobalah. Suami, ibu dapat suami. Ibu lu membayangkan suami ibu modeko. Tahu-tahu modeko rapik ni. Enggak. Padu awak bayangkan suami aku. Mudah minta bacaan, waduknya kan. Ya, zaman sisuk kan itu ya. Iya. Pokoknya ada gambaran ideal di benak ibu-ibu dulu tu. Ya nak? Gagah, tinggi, putih, saleh, banyak piti, begitu tu bayang. Tiba-tiba lapik suami, lai gagah tapi kere. Tak? Atau kayu tapi kurang gagah. Itu ya. Atau gagah kayu hebat penyerenge. Tak ada yang sempurna. Cuba boleh berhitung apa kau sempurna tak? Jauh dari kata sempurna. Makanya ibu tak akan puas. Tapi ibu tukar pun bekonya taknya sempurna rapetnya itu citui beko tu. Mana berbeza-beza jauh lah, percayalah kamu. Karena di dunia ini tidak ada radiah. Kepuasan tu tak akan ada. Apa-apa kami dulu membayangkan istri kami ku ibu, ada bayangan di benak kami ku. Istri kami modeko. Tahu-tahu modeko rapet. Ya. Iya. Alam modeko rapet tu baju lah. Ya tu. Pada lu membayangkan istriku cantik, tinggi, putih, saleh, kayu, hebat, elok, santun itu ya. Tiba-tiba dapet modeko, ya kan? Lai rancak tapi pelawan. Ya tu. Lai saleh tapi citunya. Ya tu. Tak ada sempurna lah ibu. Ibu dapet anak, kadang gagah anak ko. Utaknya tak mudah suang. Ya kan? Tak mudah suang, utak lo bentuk gagah. Ada santiang utaknya, tapi bentuk kurang. Ya ibu. Apapun yang ibu dapatkan di dunia ko, tak ada sempurna lah. Percaya lah kamu. Makanya ibu tiap sebentar mengganti HP. Kalau tiba boleh rancak satu balik. Bakulah balik auto rancak, aku tukar auto tu cik lain. Kenapa? Ada Nabi rancak itu cik lain. Itu. Itu buktinya dunia ini bukan isya radiyah. Jadi kalau ibu ingin merasakan puas, satu-satunya kehidupan tu fi jannatin aliyah. Kalau ibu sudah masuk ke sorga, barulah di sana ibu merasakan kepuasan. Karena di sanalah hidup yang sempurna. Itu kenapa? Wa inna daral akhirah lahiya al hayawan. Hidup di akhirat atau di sorga itulah kehidupan yang sempurna. Baik, kita lihat. Kenapa sorga itu kehidupannya radiyah? Kan ceritakan lisa'yiha radiyah fi jannatin aliyah, gitu kan? Karena usaha mereka di dunia ini, kebaikan yang banyak, yang kerja keras mereka melakukan amal saleh, diganjar dengan kehidupan yang mereka puas, yaitu di sorga yang tinggi. Kenapa di sorga itu kehidupan itu radiyah, puas? Satu, karena di sorga itu Bapak Ibu tidak ada lagi takut dan sedih. Nanti baca surat Al-A'raf 49 dan surat Fatir 34. Ya. Satu, itu tidak ada lagi sedih. Ya, tidak ada lagi takut, sedih. Tak ada lagi nih. Takut dan sedih tak ada lagi. Ada nanti ya di surat Al-A'raf 49 ya. Dan surat Fatir 34. 35 ayat 34. Nanti ibu baca tuh. Ya. Surat Al-A'raf 49 dan surat Fatir 35 ayat 34. Nah, apa kata Allah di ayat 49 surat Al-A'raf? Di bagian penutup ayat ini ibu baca. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kamu ke sorga,
yang di sana ndak ada lagi takut, ndak ada lagi sedih. Ya. Di surah Fatir juga begitu. Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anal hazan wa inna rabbana laghafurun syakur. Jadi begini Bapak Ibu, yang membuat hidup kita tidak puas karena kita ada rasa takut. Takut. Kita di dunia ini Bapak Ibu dihinggapi rasa takut tiap hari. Ibu yang kaya takut hilang kayanya. Tak begitu? Itu makanya Ibu kalau di rumah surang, ya, ada ame segala lutut di rumah. Ibu tak mau laluk betul nak? Ya tak? Bako nak mau laluk waktu ibu, takut ke dia ambil orang, tak tahu salahnya. Ciluk orang. Karena dunia ni ibu tak akan selamat kita dari rasa takut cameh, takut cameh. Makanya ibu-ibu kalau masih anak ketek-ketek takut suaminya mati nak. Kau mati suami beku bawa anak-anak ke sekolah. Ibu takut saya suami mati. Lah kadang-kadang anak takut suami kena ambil orang nak. Ancapnya mati dulu kan, kena ambil orang. Jadi takut kau membuat hidup aku tidak puas. Takut. Makanya ibu kalau bawa otor rancak kan cameh takut saya bawa otor tu tak. Takut kena gesek orang, takut kena lendo orang itu ya. Itu dunia kenapa tidak disebut Isya radiyah? Karena di sini kita akan merasakan takut, cemas, takut, cemas. Kehidupan yang tidak ada rasa takut dan cemas itu nanti di surga. Itu kenapa pintu surga itu selalu dibuka Allah. Jannatu adnin mufattahatun lahumul abwab. Surga itu pintunya selalu dalam keadaan terbuka. Kenapa pintu surga selalu terbuka, Ibu? Karena di sana aman. Nya pintu rumahku dikunci karena tidak aman. Tak betul Ibu? Kalau negeri yang aman, tak perlu pintu rumah dikunci kan? Kadang tidak ada takut di sana. Janganlah Ibu rasa Ibu. Kalau lalu Ibu surang di rumah, takut tinggal di dalam rumah ya. Sebenarnya takut itu takut orang kena masuk ke rumah Ibu tu. Ya, nah itu kenapa surga disebut radiyah. Karena di surga itu tak ada lagi takut, tak ada lagi sedih. Ibu makin tua beko, ibu makin banyak menangis beko tu. Sayalah kamu. Awak dak diacuan orang. Anak cucu lah mulai menjauh. Orang lah banyak menyerengeh kawak. Tak betul. Sayalah ibu kamu. Ibu makin tua, ibu makin lama, ibu makin banyak orang mengambil hati ibu-ibu beko tu. Encak ibu mati capek sebenarnya. Ya. Iya makin kudian ibu mati beko, ibu makin acuk sedih sayalah kamu. Paling tak ibu sedih, mati anak sedih juga, mati cucu sedih juga, mati suami sedih juga, tak betul? Makin kemudian ibu mati, makin acuk ibu bersedih. Ya tak? Acuk dulu buat pai. Ya kan? Karena dunia ini tempat sedih, tempat takut, takut sedih, takut sedih. Nah, ada kehidupan yang tak ada takut dan sedih, namanya radiyah. Itu fi jannatin aliyah, kata Allah begitu. Nah itu alasan pertama kenapa surga disebut radiyah, kehidupan yang puas. Karena takut dan sedih sudah tidak ada lagi di sana. Dua, kenapa surga disebut radiyah? Karena tidak ada lagi di sana permusuhan. Ya, dua, tidak ada permusuhan. Nanti baca surat Al-Hijr ya, surat 15 ayat 47. Ya, surat Al-Hijr ya, surat 15 ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Jadi penduduk sorga itu nanti Bapak Ibu kalau mau masuk sorga itu dicabut dulu dari hati mereka dendam, permusuhan, hasad, sombong. Itu dicabut. Sehingga orang kalau masuk surga hatinya sama,
seperti hati Nabi Ayub, kata Nabi. Jadi orang di sorga itu fisiknya sama seukuran Nabi Adam, 60 hasta. Jadi besok kita kembali seperti tingginya Nabi Adam, 60 hasta. Jadi Bapak Ibu besok tak sepanjang kau lah, 50 meter tinggi. Wajah kita lebih hebat dari gagahnya Nabi Yusuf. Betul. Dan hati kita seperti hati Nabi Ayub. Kenapa? Karena di hati Nabi Ayub itu tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Coba bayangkan ya, Nabi Ayub itu ketika kayu, hebat, gagah, istrinya 100. Ya tak? Begitu dia jatuh miskin, sakit, diisolasi, badan membusuk, semua istrinya kabur, hilang. Itulah hebatnya ibu-ibu kok. Kok lah busuk, lah buruk, tu dah akal lepaknya campakkan saya lah. Tu Nabi Ayub tu. Kira Nabi Ayub kok sehat balik. Kayunya balik, gagahnya balik. Balik satu orang rumah kau balik. Dah hebat ibu-ibu kau pak kau. Tapi Nabi Ayub, kau dulu dan sakit, kau pahit nak betul lah. Pulang. Kenapa di hatinya tidak ada dendam? Nah, itu maka hati orang masuk surga seperti hati Nabi Ayub. Disakiti tidak ada dendam. Jadi di surga itu tidak ada orang bermusuhan Bapak Ibu ya. Tidak ada orang membantah, memusuhi. Awakku Bapak Ibu di dunia aku maka tidak puih awak. Karena banyak yang memusuhi kita. Ibu bapak saya elok Bapak Ibu, saya santiang Bapak Ibu. Ini pasti ada nak ketujuh jawab. Jawablah kamu. Sesaleh-salehnya Bapak Ibu, pasti ada orang yang tidak senang dengan kita. Karena kata Allah begitu tuh. Ya. Di surat Al-Anfal. Kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau engkau beri manusia itu semua isi dunia ini, engkau tidak akan bisa menjinakkan hati mereka semua. Ambo kau pergi buat, sehebat-hebat ambo, sesaleh-saleh ambo, tetap ada pembenci saya. Seperti itu. Sebanyak yang suka dengan saya, sebanyak yang benci dengan saya. Itu hukum hidup di dunia begitu. Karena kita tidak akan bisa menarik hati semua orang menyukai kita. Itu Ustaz Abdul Samad tuh hebat tuh. Cari di kolom komentar ceramahnya. Sebanyak yang memuji, sebanyak yang mencaci begitu. Ustaz Adi Hidayat tuh hebat tuh. Coba cari di kolom komentar. Sebanyak yang suka, sebanyak yang tidak suka. Itu begitu dunia. Sekaliber Ustaz Abdul Samad saja begitu, Ustaz Adi Hidayat saja begitu, apalagi kita ini. Jadi jangan Bapak Ibu, salah boleh kalau selok kau buah ha. Berangnya kamu boleh. Karena ibu masih di dunia, ibu belum sampai ke sorga. Kalau ibu tidak mau orang membenci ibu, jangan disiko ibu pindah. Karena dunia ini tempat orang membenci kita. Tempat orang, memang tidak semua orang suka dengan kita. Ya. Kalau dipikir-pikir tidak ada salah wak lah, ya tidak ada salah, tapi dia tidak ketujuh jawab lah. Karena dunia ini bukan radiyah. Satu-satunya tempat radiyah itu fi jannatin aliyah. Karena katalah di sorga itu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Di sorga tidak ada lagi orang yang saling membenci itu. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau di sorga itu nanti ketemu puja-puji saja ibu. Ketemu puja-puji, bicara puja-puji, menutup puja-puji, semua puja-puji. Ibu tidak akan mendengar orang di sorga itu nanti berbantahan. Jadi kalau orang mengecek, itu ada orang membantah. Tak cayo dia nih. Kadang ngotai ibu mah. Tak akan ada. Kalau di sorga itu nanti ibu kalau bicara,
Begitu ibu selesai bicara, semua orang yang hadir tu bicaranya betul. Habis kau mengecek seorang lain. Kecek yang lain betul. Itu tu. Ibu kalau ibu mau mengecek tu kecek orang, iyo bu ya, ibu semangat mau 2 jam dah sudah kalau tu. Kalau nak ada je orang mengecek tu tu panjang otak ibu ikut tu. Kenapa? Awak direspon setuju tu semangat. Makanya awak di sorga tu tak ada puas, mengecek pun puih. Ambo ke buah kalau setiap berceramah dibantah orang, ambo ku pulang mereka dah lama perasaan ambo tu. Ya nak? Setiap ambo berceramah, ada jamaah membantah tadi. Setiap berceramah nyobantah ya tadi. Ambo dah lama lalu ambo ikut tu. Tergaduh lalu ambo ikut tu. Kenapa? Karena dibantah orang tu membuat hidup anda nyaman ibu. Tapi itu dunia. Ibu kalau dah ingin dibantah orang, pindah alam. Jangan alam dunia. Karena dulu Nabi Adam ketika hendak diturunkan ke dunia, disebut khalifah. Ini ja'ilum fil ardi khalifah ya. Saya akan utus ke bumi khalifah. Khalifah itu dari kata khilaf. Ikhtilaf. Khilaf itu artinya bertikai, berbantahan. Manusia disebut khalifah karena selama di dunia dia akan bertikai-tikai, akan berbantah-bantahan. Seburuk-buruknya, kalau buruknya, seburuk-buruknya Pak Presiden, tetap ada pemujaan dia. Enak. Sebaik-baiknya misalnya Pak ini, tetap ada pembencinya. Tak betul? Biasa saja tu Bapak Ibu di dunia ni. Bahwa orang sebagian membenci kita, sebagian menyukai kita, sebagian memuji kita, sebagian mencela, mencaci kita. Dunia. Karena kita bukan di tempat radiyah, kehidupan yang puas. Makanya ibu tak boleh mencela, tak boleh mengeluh. Wailul likulli humazatil lumazah. Karena kita sedang hidup di tempat yang di situ akan ada celaan, akan ada orang yang tak suka dengan kita. Nah, kalau ibu ingin semua orang suka dengan kita, tempatnya surga. Itu kenapa di surga ya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dicabutlah dari penduduk surga itu ya, pertengkaran, perbantahan, dengki, hasad, semua dicabut. Di sana yang ada ikhwanan, persaudaraan, akur. 3. Kenapa surga disebut radiyah? Karena di surga itu tidak ada lagi lelah, letih. Yang ketiga, lelah tidak ada lagi. Tidak ada lelah. Ya. Nanti baca di surat Al-Hijr 48 dan Fatir 35. 15:48, Al-Hijr 48 dan surat Fatir 35 ya, ayat 35. Katalah la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Jadi di sana tidak ada nasab. Ya, nasab tidak ada. Nasab itu artinya lelah, capek, tidak ada. Di dunia ini Ibu, kenapa kita tidak puas? Karena kita lelah, tiap hari lelah. Tak begitu Ibu ya? Tak hari-hari ini lelah aja kita ya? Pada kadang baru jago laluk tu latih aja Ibu. Ya. Ibu menguuk-nguuk tu kan latih namanya tu. Ya tak? Kalau nak latih Ibu tak menguuk gitu tu. Nyo menguuk kau tak ada kantuk nak. Mengantuk kau tak ada lelah nak. Lelah Ibu. Ya. Dunia ni Ibu hari-hari kita lelah saja. Itu makanya ibu-ibu bapak banyak yang menyanda-nyanda kan. Menyanda itu kan latih itu, ya tak? Memang itu sudah hukumnya begitu. Dunia ini tempat kita lelah. Makanya disandarkan tu kan lelah tu. Ya tak? Makanya di duduk macam tapi bersandar. Ibarat kayu kan lapuk nama itu, sandar. Lelah Ibu. Cobalah Ibu tanya, apa pekerjaan yang tak bikin kita lelah? Tidak ada. Makan pun lelah juga.
Makanya habis makan tak manung nak. Nak sudah makan tak manung Pak ya. Panjang manung sudah makan tu kan. Kan latih nama itu. Kan tak? Tak ada. Makin kaya Bapak Ibu, makin lelah. Jadi kira makin kaya, makin nak latih aku. Makin lelah Pak. Itu maka orang kaya kocok jalan-jalan tu. Jalan-jalan ni kan tak ada stres Ibu. Mengapa jalan-jalan? Refreshing kan? Refreshing tu kan tagang tu. Lelah, capek. Makanya orang kaya cok jalan-jalan ni kan dia lelah Ibu hari-harinya tu. Lelah sebenarnya tu. Makin kaya makin latih katanya Ibu. Jadi pejabat lelah. Tak ada makin tinggi jabatan mereka makin payah Pak. Ya. Ya berkira jadi pejabat tu sanang tu latih. You mana latih? Ini lah bila mantan pejabat tu. Ya. Okey ni dulu ketika pejabat bah bisa pergi mengajar santai-santai mereka ndak ada apa. Hari ni tu pejabat Pak. Lelah, ndak ada yang lelah. Begitu juga nyo makin tinggi kelas sosial Pak makin letih Ibu. Ambo dulu Ibu ketika baru sarjana baru S1 banyak ambo duduk-duduk santai manung-manung bisa galak-galak ambo. Sajak pendidikan tinggi lah sampai levelnya doktor dapat akal Ibu. Duduk saya tak bisa boleh. Dari subuh Pak sampai sudah isya tak berhenti lah Pak. Sasak angok, batuk-batuk orang mimbau je boleh. Ya Pak. Lelah pasti itu. Maka tempat yang di situ tidak ada lelah hanya satu. Surga. Tidak ada lelah lagi. Itu makanya di surat Yasin apa kata Allah? Inna ashabal jannatil yauma fi sugulim fakihun gitu ya. Penduduk surga itu sibuk, tapi sibuknya tidak lelah. Menyenangkan. Kita di dunia ini sibuk lelah. Tapi di surga sibuk menyenangkan. Ya. Itu kenapa di surga tidak ada orang tidur. Jadi kalau ada tampil laluk di surga itu Ibu bukan untuk laluk, untuk santai-santai. Kadang orang tidur tu orang lelah, orang capek. Ya. Makanya Ibu, bangai Ibu kau nang ceramah kau capek tak kantut. Kau Ibu latih duit sebenarnya itu. Iya latih Ibu duit tu mah. Dah itu. Jangan cari Ibu sebenarnya ambu Ibu Ibu latih sebenarnya kau disuruh mengasuh cucu deh. Mengasuh anakku tak tanggung barik karajo Ibu. Sabarik-barik karajo mengasuh anak kau lah. Sehingga ibu-ibu kau yang mengasuh cucu, kau supaya yang tarawih itu Allahu Akbar. Tak betul? Apalagi cucuku dua tangka lah kan, tak perlu laluk aja lah. Latih Ibu, dah gara-gara latih di dunia kau. Makanya makin hari Ibu makin lelah kau tu. Tayolah kamu. Nah kalau Ibu dah ingin latih, dah ingin capek, pindahlah. Di surga tampaknya. Asal di siku kau lelah latih, payah, capek. Dan Allah sudah katakan tu nanti Bapak Ibu kalau baca di surat Taha 117. Ya surat Taha 117. Dulu Nabi Adam ketika hendak diturunkan dari surga sudah diingatkan Allah. Adam, ini jangan kau ikuti nih makhluk yang ini, maksudnya setan nih. Kalau engkau nanti ikuti, saya keluarkan engkau dari sini. Engkau sampai ke dunia, di bumi. Di bumi, fataska, engkau akan capek, payah. Itu artinya di surga tidak ada capek. Kalau engkau saya usir dari surga, kata Allah, fataska, engkau akan capek. Berarti di dunia tidak ada capek. Di surga tidak ada capek, tidak ada lelah. Itu makanya Bapak Ibu di surga itu, kenapa tidak ada lelah? Nanti baca di Al-Waqi'ah 17. Ya surah Al-Waqi'ah 56 17. Kenapa tidak ada capek di surga itu Ibu? Bakut penduduk surga kau tidak lelah besok. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Itu ya. Karena setiap orang memiliki banyak pembantu. Pembantunya itu anak-anak muda yang selalu muda. Yang pembantu itu aktif berkeliling. Pak, makan apa? Bu, minum apa? Setiap saat dia berkeliling.
Kalau pembantu ibu di rumah, ibu lo sakit kepala macam liatnya nak. Tak disuruh nak mengariknya lah. Tak tahu. Kalau pembantu di sorga tu ibu bakal liliang saja tarui. Pak makan, bu minum, pak ikut. Pokoknya juga liliang saja tarui. Kalau gitu tu dibawa latihnya ibu dah. Nya makok latih ke ibu awak mengerajon sadonya, tak tahu. Mau ibu lah di rumah misal kalau tak ada pembantu, mulai bangun pagi subuh tu lah masak air, lah masak nasi, mandian anak, lah mencuci, mengapel lantai, memasak itu sadonya awak dah. Beko malam dah tengah ngor selalu lah dah. Lah celik dia buat saya. Maka apa keceng ke apa-apa tu, apa kalau ingin sayang kau nak rumah tu pak, cari lah ibu tu ketika lalu macam. Sawana buruk bantu ibu tu lalu macam mana? Yo tang itu nyo tangango lalu tu dek latih tu ibu. Apalagi mengasuh anak, nak tangkar, nak tanggung latihnya tu. Kadang apa-apa kau tak mengerti. Nyo sangko di rumah tu ringan kerajo itu. Cubalah pak gak 2 hari di rumah. Pak urus. Kerajaan selalu suruh di rumah tu, kok murah kerajaan rumah tu beko. Ya. Kalau apa-apa kau nyo kerajaan di luar rumah tu nyo pulang tu menuang-nuang selai main dak. Di luar santai tu kerajaan bagai. Ibu-ibu mah bisa santai situ tu. Makok iya tu. Makok tangango lalu tu lelaki mana tu. Ni orang kalau lalu nak sadarkan diri latih tu ibu. Ya. Betul lo ibu-ibu. Ibu kalau ingin sayang ke kami, cari lo bantu kami ketika lalu. Jangan ketika pergi kerajaan dicari gagah untuk kami. Ketika lalu cari. Oh lah buruk seburuk-buruknya ibu je tak. Ya kan? Itu dek payah itu mah. Kadang lalu derimbu bagai tangan lawi bagai di kolong jembatan lagi di batang air bagai itu ya. Demi mencari ibu tu mah. Yang betul sebenarnya ibu. Kalau ingin awak mengerti kesusahan pasangan tu cari ketika lalu tu nyo. Nampak susahnya tu mah. Ya barik perjuangannya tu. Ya tu. Kadang-kadang ibu apa bakaru ibu gaduh lalu. Pada dia bakaruh lalu tu nyo latih tu. Ya kan? Ya kadang apa bakaru lalu kan ibu goyang-goyangnya bagai. Terkajutnya lalu. Pada dia tu sedang lelah tu. Ya tu. Jadi itu alasannya kenapa surga tu radia. Kadang tak ada capek lagi, tak ada lelah lagi. Tapi dunia tidak ibu. Dunia ni akan selalu kita dihinggapi lelah capek itu pasti itu. Makanya ibu duduk selatih aja nak. Duduk selatih ibu. Tu makanya sudah selo munjur berselo dah tahu. Kan tak ada latih nama itu. Tak mau sanang duduk lah. Kan tagak lu tuit payah, munjur payah, bersimpu payah, berselo susah. Menyandar macam tu lah. Itu. Di mai ibu sanangnya di dunia kau. Tak ada lah. Sanang. Itu. Makan salamat-lamak makan bakaringik tak? Ada ibu ya? Orang bakaringik makan kau dak orang sanang lah ibu, orang marasai tu. Kan karingik kan payah tak? Jadi nyoba karingik tu payah makan tu, dak sanang makan tu, payah. Tu makanya ibu sudah makan kadang-kadang dek lama makan kadang-kadang kan lah apa kan? Panik kau dah tu. Payah. Apalagi ndak bagi gigi dia tu lah payah mana makan itu. Apalagi makan kacang tojin lah, kamari paputa-puta se kacang tu ndak je lo, cair-cair je tu. Di mana sanang ibu tu? Nah ada sanang lah. Nah 4. Kenapa surga tu radia? Karena di surga kita tidak akan merasakan lapar dan haus. Jadi di surga itu yang keempat kenapa radia? Karena tidak ada lagi lapar atau haus. Nah, nanti baca surat Taha ya surat 20 ayat 118 sampai 119. Ya, surat Taha ya. Taha 118 sampai 119. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Di sorga engkau tidak akan kelaparan, tidak akan kepanasan, tidak akan kehausan, tidak akan telanjang. Itu sifat sorga ibu ya. Di sorga tidak ada lapar.
Kadang makan terus non-stop. Non-stop. Tidak ada haus karena minuman terus. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Begitu kan? Non-stop minumannya. Di sorga tidak ada orang yang tidak pakai pakaian, Ibu. Karena di sorga itu, Bu, akan datang nanti pakaian lewat pohon bidara. Ada namanya sidir, pohon bidara. Pohon bidara itu nanti buah, lalu buahnya mendekat, ya, kutufuha daniyah. Dahan-dahannya mendekat kepada kita. Lalu begitu kita dekat, sentuh atau tunjuk, terbuka. Dan ternyata dalam buahnya itu ada pakaian 70 pasang lengkap dengan perhiasannya. Jadi setiap buah yang terbuka itu ada pakaian 70 pasang yang matching dari jilbab sampai tas. Kalau ibu kan harus matching, nak. Nah, nanti matching deh, Bu. Jadi jilbabnya, bajunya, kaos kakinya, sepatunya, tasnya, galangnya, lengkap. 70 pasang setiap buah itu. Jadi ibu nanti sehari di sorga itu ganti bajunya 70 kali. Akhirnya tidak buka-buka ketiaknya loh. Tunjuk tibu, tunjuk tibu, tunjuk tibu. Nela pakai hilang, tak ada balik-balik eleh. Laundry tak ada situ. Tak ada laundry, Ibu. Jangan ibu pilot celi laundry, tak ada laundry. Kita pakai baju, yang baju hari ini besok beda lagi, yang besok beda lagi. Makan juga begitu. Kita makan tuh tidak ada batasnya, makan dan tidak ada kenyang. Karena kenyang, lapar itu penyakit. Di surga tidak ada orang sakit. Nyo sakit ke, Ibu, kalau tidak lapar kenyang. Maka orang kelaparan sakit parui. Orang kekenyangan sakit parui juga. Itu makanya di surga itu makan itu kesenangan, makan dan tidak ada kenyang. Bahkan di surga itu satu buah itu kata Nabi kalkilal, satu buahnya sebesar gunung. Jadi rambutan itu sekadang gunung Merapi, salak sekadang gunung Kerinci. Woi, sekadang tu mana baca cara makan tu, Ustaz ya. Pokoknya ibu fikirlah cara makannya lah. Yang ibu fikir gini, bo masuk ke situ, pokoknya santiang sulang sendiri situ pokok tu mah. Ya. Nyo makan kau dak sudah. Ibu cari lah sudah caya. Ya tu. Yo bana gadang buahnya, Ibu, dak tanggung gadangnya lah, Ibu. Laisa fihil ajan, dak baincik lah, Ibu. Rambutan daging saya segadang gunung. Salak daging segadang gunung. Kau di awakku, Ibu, lansik ala segadang ampu kaki inciknya gadang-gadang tu dalam dia, Ibu nyo. Ya dah. Oh, beda dengan lansik di sorga, Ibu, beda. Puas. Pi radiah ceritanya tadi. Kalau ibu makan buah di dunia aku tak puih lah, Ibu. Tabah, tak mani. Ada tipu mani tapi kurang tabah. Tepi. Tak begitu. Dah ibu balik buah di dunia aku tak banyak apanya ya. Caciknya ya. Di surga tak ada, sempurna. Makanya di surga tak ada lapar, tak ada haus, tak ada orang yang tak pakai baju, tak, semuanya ready. Ya. Makanya kalau ibu di dunia kan kalau kau makan cari dulu nak. Lapar parut buat dulu kan. Kadang lali lancang minyak angin bagian makan lalu jadi lah itu. Sudah tu makan mereka kadang malapiannya payah lo. Payah lo ke dokter bagai. Susah tu. Susah, Ibu. Alam membuatnya payah, mengunyahnya payah, mengaluannya payah. Dah itu. Payah sesadonya, Ibu. Di kuadu orang lama-lama di dunia aku sudah mengerti yang bermanga di dunia aku lama-lama. Padahal Allah menjanjikan ada radiah, insya radiah namanya. Jadi orang takut mati itu kena tak paham saja ada kehidupan yang sempurna. Tak paham dia tu. Kalau dia pahamlah kehidupan yang sempurna itu ada, dia merindukan mati. Itu makanya baca di surat Al-Baqarah nanti itu ayat 96 itu. In kanat lakumud darul akhirah khalisatan lakum min dunin nasi fatamannau al-maut. Ya, coba lihat Al-Baqarah 96. Ya. Siapa yang sudah yakin akhirat itu lebih baik, ya, pasti dia merindukan kematian. Ya, 96, Bu. 94. Al-Baqarah 94.
Siapa yang sudah meyakini akhirat itu lebih baik, maka rindulah dengan mati. Jadi ya, Al-Baqarah 94 ya. Rindulah dengan mati, kata Allah. Pertanyaannya, kalau saya turunkan angket sekarang, siapa yang ingin mati hari ini? Mungkin ibu mengecek ustaz salah dulu ustaz itu ya. Kami bela kemudian saya itu. Karena mulut kita berkata tapi hati kita tidak meyakini. Kan kita selalu baca ayat itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kan begitu kan? Sungguh akhirat itu lebih baik dari. Ibu baca ayat itu tiap hari. Ibu selalu mengatakan akhirat lebih baik, tapi ibu kok takut? Aneh. Ibu selalu mengatakan akhirat lebih baik dari dunia, tapi ibu takut juga meninggalkan tempat yang tidak baik ini. Padahal kata Allah, kalau dia masuk surga, tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada payah, tidak ada haus, tidak ada lapar, tidak ada panas, semua happy. Tidak ada takut lagi, tidak ada permusuhan lagi, semua cinta, semua sayang. Itu ya. Kelima, kenapa sorga disebut radia? Karena di sorga tidak ada lagi tua. Ya, tidak ada tua. Nanti baca di surat Qaf ayat 34. Surat 50 ayat 34. Katalah udkhuluha bisalamin zalika yaumul khulud. Masuklah kamu ke sorga, disitulah tempat yang kamu tidak akan berubah lagi. Khulud. Khulud itu tidak akan berubah lagi, ibu. Nyo berubah ku ibu tandua ke mati. Dulu ibu tak mau deko bantu ibu loh kah? Dulu ibu ketika SMA dulu tak tanggung rancak. Jamin tak lapih. Di tas tu ada kacau tu. Tidak. Lewat nampak auto tagak, baca lihat tu kacau auto tagak tu. Karena masuk tu masuk rancak ibu. Yo masuk gagah. Ya kami gitu dulu tu. Beliau-beliau ku dulu. Aduh masuk gagah ibu tu. Masuk-masuk mula 8 balik 20 tu gagah. Tu makok kami lu pakai Sarawak, ada Sarawak Jabrai nama tu 1 meter kaki tu melambai itu. Tapi itu gagah pak. Kalau zaman kini apa tak bu pakai tu lekan tu lah masuk gagah lah habis. Dulu buah baju buka tu mah dua. Tak buka baju dua pak, buah baju dua ya. Kalau dah dua bidang, kita dah lisui akan buka-buka lah. Tu. Dulu kalau bersikit, dulu bersikit kan boleh kau apa? Dah boleh dah. Kalau rambut rancak boleh tu, rambut tabah. Kini tak ada isi rambut, ini dikikut-kikuan lah. Itu tandanya apa? Kemati itu ibu, kemati itu. Karena yang berubah pasti habis. Itu pasti itu ibu. Hukum alam begitu. Semua yang berubah pasti habis. Maka perubahan itu tanda tidak abadi. Kata Allah, sekarang engkau masuk ke surga, di situ tidak ada perubahan lagi. Yaumul khulud namanya. Hari yang tidak ada perubahan lagi. Ibu bapak makin hari di dunia kau, bentuk bapak ibu makin tak menyenangkan, yakinlah kamu. Dulu ibu-ibu, ya kan, coba cari anak-anak muda kini. Dulu kan bakacau, kini kan jual HP kamera anak. Tak boleh tahu. Kalau kini ibu-ibu lemah gigi tak boleh boleh tu tak tu. Ya tu. Karena memang itulah masanya habis. Ya tu. Kita lihat mudah-mudah kalau tak berkacau panjang saya. Pecamin panjang saya ibu. Dulu ibu-ibu kata umur 7 balik 20 tu kan kalau di muka kacau tu mesti setengah jam tu mah. Kalau kini ibu lalu di muka kacau tak kajuk-kajuk bentuk Allah takut kan cari kacau tu bagai. Dia bentuk tak ada. Dia tak ada cari bentuk lain tak. Itu tandanya ibu kapai itu mah kapunah ibu nama tu mah punah tu mah sebenarnya punah ibu itu. Ya. Karena dunia ini bukan yaumul khulud, bukan hari kita yang tidak akan berubah, berubah terus.
Berubah terus. Nah, itu kenapa sorga disebut radia, di sana tidak ada yang berubah, tidak ada yang tua. Makanya nanti di sorga kata Nabi, usia kita itu 30 tahun selalu, 33 tahun. Di sorga itu Bapak Ibu tidak ada pertambahan usia. Kenapa? La yarawna fiha samsau wala zamharira. Di sorga itu tidak ada lagi matahari terbit, tidak ada lagi bulan yang muncul. Nyomaku usia bertambah, di hari berganti, malam bertukar. Mahari berganti, malam bertukar itu karena matahari terbit, matahari bulan muncul. Di sorga tidak ada matahari terbit, tidak ada bulan muncul. Hari tidak ada berubah. Kalau hari tidak bertambah, usia tidak bertambah. Usia tidak bertambah, kita tidak ada tua. Makanya usia kita 30 tahun semua. Nyo 30 tahun kau puncak gagah. Puncak rancak 30. Itu maka dipilih usia 30 tahun di sorga itu nanti itu. Jadi kita nanti di sorga tidak kayak begini nih, Ibu. Tidak. Ibu-ibu tidak bantu Iko. Bantu Iko masuk surga. Oh. Tak tarimo kalau dia masuk surga. Ibu nanti diubah dulu bentuknya. Itu maka sebagian ibu ni jangan khawatir ya. Kalau nanti bidadari banyak di sorga itu. Ibu dengan bidadari itu tidak ada bandingannya. Ibu itu ratu. Bidadari itu pembantu. Tidak mungkin pembantu kau lebih rancak pada ratu kau loh. Ibu kalau masuk sorga besok, bidadari itu mual-mual kami mencelik bidadari itu besok tu. Tapi kalau kini kau bidadari dipercayaan ke kami, mual kami mencelik ibu. Iya. Kalau bidadari kau rancak. Ya toh? Kata Nabi, bidadari itu ibu, yura mukhusuqihima mi wara'il laham. Kalau dilihat betis bidadari itu nampak isi tulangnya. Bening ibu. Kalau dicalik batih bidadari itu ibu, nampak isi tulang bening ibu. Beda aja wanita dunia. Wanita dunia aku dicalik batih ibu, tumbuh api lama nampak. Ada tumbuh api, kadang-kadang zaman sesuk kan tumbuh api. Kalau ibu-ibu yang masuk surga, oh bidadari itu, tak seujung kuku. Itu makanya siapa manusia yang paling bergembira masuk surga? Kalau dia masuk surga bersama pasangannya. Jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Manusia yang paling bahagia itu kelak dia masuk surga satu rombongan dengan suami, istri, anak, cucu. Kenapa? Karena bidadari tidak ada nilainya dibandingkan ibu-ibu. Kami yang nauzubillah ya, kalau ada istri terpisah dari suaminya, jadi istrinya masuk neraka, suaminya ke surga, dapat bidadari. Ada apa-apa tak dapat bidadari, tapi juga istrinya di dunia aku, makuk cemburu bapakku nanti tu menyesal mangap bodak je istri. Ternyata istrinya lebih rancak pada bidadari kau walaupun banyak jumlahnya. Makanya ibu tak usah khawatir je, tak usah khawatir je bidadari itu. Bidadari itu bukan level ibu, tak level je ibu bidadari itu. Ya karena bantu ibu jen, makanya ibu jen payah-payah mana. Ke dokter kulit, ke dokter kecantikan tiap bulan urut dia mau deko salah ada baal loh. Ya. Kau tiap bulan ke dokter kulit kan ngurus kulit, tapi dia asal lah. Ya, tak kalamo loh kau. Kalau dalam umur 30 ke bawah ke dokter kulit dah baal. Kalau dalam 50 kata ke dokter kulit ke mana aja leh. Ibu bentuk ibu yang di sorga ibu fikir kalau tak bantu yang di siko aja leh. Sebentar lagi jadi makan ulik belatuang seleka. Lagi ibu payah-payah ngurus pipi ibu tu sampai puluhan juta. Besok masuk tanah yang pertama diletakkan ke tanah tu pipi ibu tu mah. Seluruh badan ibu dibungkus kecuali pipi ibu datang ke tanah. Karena ulat belatung makan risiko pertama pipi ibu yang ibu rawat mahal tu. Ancai ibu Quran sedekah anak yatim segala macam. Bantu oleh di situ bantu oleh fikir dia. Ndak ke RH panjang kan. Ya. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya, kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.